Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam belajar, salam sehat selalu. Alhamdulillah kita kembali berjumpa lewat video pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang tentunya pastikan belajar daring, belajar online itu menyenangkan. Yang penting kalian terus ikuti video-video pembelajarannya tentunya di channel YouTube. Pastikan ikutin ya, agar semuanya bisa mengikuti terus materi yang akan Bapak sampaikan. Dan pastikan tentunya kalian yang ada di rumah bahwa belajar online itu tetap menyenangkan ya, tidak membosankan. Kalian main game online, nonton YouTube ya, nonton gadget yang pastinya menguras waktu dan energi kalian. Terlebih lagi kalau nonton YouTube yang konten-konten edukasi pembelajaran tentu sangat bermanfaat bagi kalian. Dan pastikan tentunya muatan tontonan kalian pun dalam daring, dalam online pasti membantu dalam pembelajaran kalian di rumah. Yang pastinya kita sama-sama terus semangat, giat belajar ya, terlebih dalam kondisi seperti sekarang yang mengharuskan kita terus banyak belajar di rumah. Jangan lupa kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Baik, kita fokus di papan tulisnya ya. Kita akan belajar tentang Al-Qur'an. Lewat baca tulis Al-Qur'an, kita ingat Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, betul. Kemudian diingat lagi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, betul. Kemudian kita lanjut lagi, Al-Quran menggunakan bahasa Arab ya. Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Kemudian Al-Quran menggunakan huruf hijaiyah ya. Huruf Arab itu adalah huruf hijaiyah karena huruf Arab yang digunakan di dalam Al-Quran itu disebut huruf hijaiyah. Maka dari itu pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan dan mengenalkan kepada kalian untuk mengikuti materi mengenal huruf hijaiyah ya. Mengenal huruf hijaiyah. Baik, nanti kita lihat dulu jumlah huruf hijaiyah. Ada 28 huruf ya. Ada yang 29 huruf ya. Yang 29 huruf itu ditambah dengan huruf hamzah. Kalau yang 28 cukup dengan alif ya. Kalau yang 29 hamzahnya juga dihitung ya. Kemudian ada juga yang 30 huruf. Kalau 30 huruf selain hamzah juga lam alifnya itu dihitung ya. Kalau yang 28 cukup lam dan alif terpisah. Tapi kalau yang 30 lam alif dihitung dan juga hamzahnya dihitung. Jadi ada perbedaan dalam jumlah, namun intinya sama ya. Setelah jumlah huruf hijaiyah, kemudian kita akan lanjut ke bagian pertama, mengenal huruf hijaiyah, huruf alif sampai dod ya. Kita kenalkan huruf alif sampai dod ya. Perhatikan di papan tulisnya, di sini ada 15 huruf ya. Huruf hijaiyah yang bagian pertama akan kita kenalkan. Yang pertama ada alif ya, tegak lurus alif namanya. Kemudian ada ba ya, perhatikan bentuknya. Tiga ada ta ya, ta. Keempat fa ya.
Kemudian kelima ada jim, ya. Namanya itu jim. Selanjutnya ada ha, ya. Ha kecil biasa menyebutnya kita ha, ya. Kemudian kho, ya. Setelah kho, perhatikan kotak merahnya ada dal, ya. Ini namanya dal. Kemudian zal, hampir sama bentuknya dengan dal, zal. Kemudian ada ro, ya, ro. Setelah ro, bentuknya sama dengan ro, ada titik satu, itu namanya zai, ya. Kemudian sin, ya. Setelah sin, bentuknya hampir sama dengan sin, ada titik tiga, namanya shin, ya, sin besar, shin. Kemudian ada sod, ya, sod, dan bentuk hampir dengan sod, ada titik, namanya dod. Oke, sudah 15 huruf hijaiyah Bapak kenalkan, dan kita rinci kembali apa yang sudah dikenalkan, diingat, dan dipelajari. Kembali, pertama, tegak lurus. Huruf apa namanya? Ayo. Nah, alif, pinter. Ini ingat, huruf alif, ya. Huruf alif. Nah, baru setelah diberi tanda baca fathah, bukan alif lagi, tapi dibaca a. Betul, dibacanya a. Kalau belum ada fathah, namanya alif. Kalau sudah ada fathah, namanya a. Berikutnya, ada titik satu di bawah. Apa tadi yang sudah dikenalkan? Huruf apa? Ayo. Ba, pinter. Ba, ya. Nah, kalau ba diberi tanda fathah, baru namanya ba, ya. Sama namanya ba, dikasih fathah juga, tetap ba, ya. Kebetulan sama. Dan berikutnya, titik dua di atas setelah ba. Apa namanya? Ta. Iya. Ta, ya. Ta diberi tanda fathah juga sama. Dibacanya ta. Betul, ya. Ta, ya. Selanjutnya setelah ta, ada titik tiga di atas. Titik tiga di atas itu namanya sa, ya. Sa, ujung lidah di antara tumbuhnya gigi, sa. Diberi tanda fathah, dibaca tetap sama, sa, ya. Kalau ditulis Latin, di atas huruf S-nya ada titik, ya. Bukan TSA, tapi sa, ya. Sa. Kemudian huruf berikutnya titik satu di tengah atau di bawah, namanya jim. Ya, ini namanya jim, ya. Nah, baru setelah diberi fathah, namanya atau dibacanya ja, ya. Ya, harus diingat namanya jim. Kalau ada fathah, dibacanya ja. Setelah ja, ada huruf h, ya, tanpa titik, ya. H, ya. Ada tandanya titik satu di bawah huruf Latinnya. Diberi fathah, dibacanya menjadi h, sama, ya, tetap, ya, nggak berubah. H, ya. Setelah h, bentuknya sama seperti jim dan h, tapi titiknya di atas, namanya, ayo, kho. Hebat, pinter. Kho, ya. Kalau kho nih diberi fathah, dibacanya jadi apa, ya? Coba kira-kira jadi kho, tetap tidak ada berubah, kho, ya. Walaupun membacanya kho, tapi ditulisnya tidak menggunakan o, tapi tetap menggunakan a, ya. Ditulisnya kho, dibacanya kho. Berikutnya kita kenalkan huruf dal. Dal diberi fathah, namanya tetap dibacanya berbeda, da, ya. Tidak pakai l, namanya dal, dibacanya da. Berikutnya hurufnya seperti dal, ada titik, namanya zal, ya. Kalau Latin ada z, titik satu di atas, diberi tanda fathah, dibacanya za, ya. Za, bukan zal, bukan za, tapi za, ya. Kemudian ro, ya. Ro bukan dengan o, tapi tetap dengan a, tapi dibacanya ro. Juga beri fathah, dibaca ro, diingat, ya. Setelah ro bentuknya sama, ada titik satu di atas, namanya apa tadi? Zai, pintar. Zai, ya. Huruf zai, ya, diberi tanda fathah di atasnya, dibacanya jadi, ayo, za, ya. Dibacanya jadi za, ya. Pakai z, za. Berikutnya sin, ya, pintar apa? Sin diberi harokat fathah atau tanda baca fathah, dibacanya sin menjadi
sa ya, S biasa, sa ya, tidak ada perubahan di huruf S-nya. Kemudian ada titik 3 di atas, bentuknya seperti huruf sin adalah shin. Shin ya, ada SY yang jadi ciri khasnya. Diberi tanda fathah di atasnya, shin menjadi sya ya, sin besar, sya. Ya, oke. Sin, shin. Kemudian sod ya. Sod ditulis Latin, ada titik 1 di bawahnya menandakan ini adalah huruf sod, bukan SH sod, tapi sod ya. Diberi harokat fathah menjadi ayo apa? So ya. Walaupun dibacanya so, ditulisnya tetap sa ya, tapi dibaca so. Berikutnya seperti huruf sod ada titik 1 di atas, namanya adalah dod. Ya, dod. D-nya ada titik 1 di bawah, itu menandakan huruf dod ya. Diberi harokat fathah, dibacanya menjadi do ya, lo, do ya, do. Selanjutnya penjelasan mengenai nama-nama huruf hijaiyah dari alif sampai dod agar lebih mudah lewat contoh bacaan ya. Ada alif dan ba berharokat fathah, dibaca menjadi aba, aba. Menulis huruf hijaiyah Arab dari kanan ke kiri, sedangkan Latin dan sebaliknya dari kiri ke kanan. Jangan salah ya, dari kiri ke kanan, bukan dibacanya menjadi ba'a ya. Kebiasaan kita membaca dari kiri ke kanan, ba'a bukan, tapi aba. Oke. Contoh berikutnya 3 huruf, ada ta, ada ha, ada dal, berharokat fathah semuanya ya. Menulisnya tetap seperti tadi, dibacanya tahada ya. Ingat haknya ada titik 1 di bawah, itu menandakan hak kecil, tahada. Ingat menulisnya kembali Arab hijaiyah dari kanan ke kiri, Latin dari kiri ke kanan ya. Jangan sampai tertukar. Selanjutnya ada sod, ro, za, dan sa. 4 huruf berharokat fathah, dibaca menjadi so, ro, za, sa. So, ro, za, sa ya. Yang ada titik-titik di huruf Latinnya diingat, itu menandakan huruf-huruf hijaiyah berbeda dengan yang lainnya. Dari kanan ke kiri, Latin dari kiri ke kanan. Selalu diingatkan agar tidak salah dalam pengucapan dan penulisan. Contoh bacaan yang sering muncul ya di buku tugas ya, di ulangan, di tes apapun seperti ini, jangan salah menulis ya. Jangan salah menulis, ingat jangan menulis ho, sha, za, bo. Ini salah apa betul? Salah ya. Kalau penulisan seperti ini salah, harusnya adalah menulis dan membaca huruf hijaiyah dari kanan ke kiri, sedangkan sebaliknya menulis Latin itu harus dari kiri ke kanan ya, bukan dari ho, sha, za, bo, tapi do dulu, bo, za, sha, ho. Nah ini baru betul ya, ini baru betul. Diingat ada titiknya 1 di bawah. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai huruf-huruf hijaiyah beserta penambahan harokat fathahnya. Tidak cukup dengan itu, Bapak juga menjelaskan dengan contoh-contoh bacaannya agar kalian bisa memahami tentang materi pengenalan huruf hijaiyah dari alif sampai dod ya. Pengenalan huruf hijaiyah bagian ke-1. Simak terus, nanti ada pengenalan huruf hijaiyah bagian kedua ya. Tentunya terus ikutin agar kalian bisa terus menambah ilmu-ilmunya tentang baca tulis Al-Quran, agar kalian mahir dalam membaca Al-Quran ya. Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya, dan mari bersama menutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.